Hey, stop! No, I'll fix it. I just need to get the phone. Grand Snake! Jaguners, Aga, Kareba, hari ini bahagia, hari-hari selanjutnya. Cinta alam, kopi, smoke, perempuan, lelaki, anugerah terindah, ya Neria. Seorang wanita cantik begitu menggemaskan, pantang menyerah, karir oke. Namun kini ia sudah tidak percaya lagi dengan pria siapapun sebab telah diselingkuhi oleh mantan kekasihnya. Pada suatu waktu ia berangkat ke Australia dengan tujuan perkembangan bisnis di sana, namun malah dipertemukan kembali dengan pria misterius, ganteng, berbadan kekar, bekerja sebagai peternak biasa. Entah apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya, yang setiap harinya tuh harus tatap muka karena sebuah pekerjaan. Jadi ceritanya gini sayangku. Dimulai pada sebuah perusahaan bernama Maito Swine atau peracik anggur berada di Los Angeles ini memiliki orang eksekutif bernama Lola. Dimana si Lola ini orang paling ceria di perusahaan, jujur, tidak neko-neko. Orangnya pantang menyerah demi jenjang karirnya ke depan. Nampak dirinya sudah bersikap bodoh amat juga terhadap urusan percintaan lagi karena masa lalu. Ya bisa dibilang Lola ini sudah mati rasa atau ibaratnya janda muda, kira-kira seperti itu. Setiap hari Lola bekerja dengan semangat, jalan ke sana kemari memikirkan perihal perkembangan perusahaan, mengenai penemuan-penemuan baru atau racikan-racikan baru wine, anggur-anggur terbaik dari segala penjuru. Sampai pada suatu waktu Lola berhasil menemukan sebuah jaringan dari pihak perusahaan ternama, yaitu perusahaan Fake Family Wines berada di Australia. Di sini Lola menelpon pemilik perusahaan Australia itu, pemiliknya bernama Hazel. Mereka sedang merencanakan pertemuan dalam waktu dekat ini. Dengan penuh totalitas dan demi naik jabatan, Lola merahasiakan perihal tawaran kerjasama itu oleh bosnya Kelder yang menyebalkan ini sebab ia akan memberinya kejutan di ruang rapat di esok harinya. Tawaran kerjasama itu Lola hanya memberitahu rekan kerjanya yang bernama Audra. Hazel Vaughn has her own vineyards and brought in, and just keep this between you and I until I get a meeting set, okay? Oke. Sehabis kerja tentunya Lola langsung balik ke rumah. Ia disambut hangat oleh ayah tercintanya, lalu makan malam bersama sambil menceritakan perihal akan kenaikan jabatan Lola dari eksekutif menuju direktur jika rencana kerjasama Lola dengan perusahaan ternama Australia itu benar-benar berhasil nantinya. Nah, tiba keesokan harinya diadakanlah rapat perkembangan perusahaan yang ternyata Audra telah berkhianat kepada Lola, di mana Audra telah mempresentasikan langsung kepada semua elemen perusahaan termasuk bosnya Kelder mengenai ajakan kerjasama impor wine dari Fake Family Wines Australia itu. Bertingkah sok jagoan ala-ala pahlawan kesiangan, Audra mulai menjelaskan tentang keunggulan proyeksi market penjualan pada perusahaan Australia itu kepada bosnya tanpa sepengetahuan Lola sama sekali. Seolah-olah Audra lah penemu kerjasama itu, padahal itu semua hanya kemunafikan agar dinaikkan jabatannya. Respon Kelder katanya itu ide yang amat cemerlang. Lalu pada akhirnya Audra langsung diangkat oleh bosnya menjadi direktur saat ini juga. Tapi tak lama Lola sudah datang menyaksikan langsung kelicikan Audra menusuk teman sendiri dari belakang. But hey, I get it. You know, wine is a tough. You mistake cruelty for cleverness, and when it comes to wine, don't be emotional, Lola. What are you doing? I'm quitting. Bye, hon. Good luck finding someone else's ideas to steal. Jengkel dikhianati, respon Kelder juga biasa-biasa aja. Lola langsung memberhentikan diri dari perusahaan dan lebih memilih untuk membangun perusahaan wine sendiri yang rencananya akan langsung bekerja sama dengan perusahaan Australia itu. Tanpa buang-buang waktu, Lola langsung merancang ide-ide perusahaan barunya. Ia mulai memperlihatkan ayahnya mengenai logo perusahaannya nanti, mulai mencari tahu lokasi Family Wines di internet dan akan berangkat secepatnya ke sana. Ayah Lola berkata, Australia itu cukup jauh, tapi Lola tetap yakin dengan pilihannya sendiri. Katanya perlu keberanian, perlu sedikit gila untuk mencapai sebuah pencapaian besar. Pada akhirnya dengan modal nekat, Lola benar-benar berangkat ke Australia untuk menemui Hazel di sana. Well, good morning, Australia. Welcome. Thanks.
Nah, setibanya di Australia, mata dikejutkan dengan pemandangan sangat masyhur begitu luas menenangkan jiwa. Inilah kediaman Hazel, pemilik perusahaan Family Wines itu. Tempat ini bernama Waratah. Lola yang bingung karena tidak ada satupun orang yang menyambut kedatangannya. Entah kemana ia akan melangkah lebih awal. Apalagi jalur masuk ke rumah besar itu memang bikin pusing. Lalu pada akhirnya Lola melihat sebuah pintu sedang terbuka. Ia pun mulai masuk ke dalam mencari-cari penghuni di sini, tapi tidak ada satupun yang nyahut. Lola terus masuk ke dalam melihat situasi, sementara di luar ternyata ada seseorang nampak misterius sedang mendekati kopernya Lola. Ternyata itu adalah Max, di mana si Max ini bekerja di sini sebagai seorang bos peternakan domba-domba milik Hazel di seberang bukit sana. Dengan karakter menggemaskan serta sangat pede, Lola langsung mengajak Max bicara menanyakan di mana Hazel sekarang. Namun Max malah mengajak Lola keluar dari rumah. Tak lama setelahnya datanglah seseorang, dan itu Hazel, pemilik istana luas ini. Sesuai tujuan utama Lola kesini, ia pun langsung memberitahu Hazel perihal perusahaan baru miliknya dan langsung mengajaknya untuk bekerja sama mengimpor wine yang dikelola Hazel dari kebunnya sendiri ke perusahaan Lola di Los Angeles nanti. Tapi nyatanya di luar dugaan, Lola ditolak mentah-mentah oleh Hazel. Apalagi perusahaan Lola itu memang belum mendapatkan izin dari pihak pemerintah, baru dalam tahap perencanaan. Dan ini sudah pasti satu-satunya peluang besar Lola jika Hazel benar-benar mau mengajaknya kerjasama, tapi tidak segampang yang Lola pikirkan. Nah, daripada langsung balik ke Los Angeles lagi, Lola mencoba menawarkan diri untuk bekerja sebagai apapun di sini. Katanya ia siap dan penuh totalitas. Di sisi lain itu dilakukan Lola untuk mencari simpati Hazel, ingin memperlihatkan bahwa dirinya memang benar-benar serius dalam bisnis wine itu. We need someone with real station experience. Well, why not? I'm here and I'm willing. I can be your jackaroo. I'm a hard worker. He's his station's boss cocky, so what he says goes. Yang pada akhirnya Lola akan menjadi peternak domba-domba di sini, meski dirinya sama sekali tidak berpengalaman dalam hal itu. Apalagi memang si Lola ini adalah gadis kota yang kerjanya di kantoran. Tapi Max sebagai bos peternakan di sini pada hari ini juga ia akan melatih Lola bagaimana cara menangani domba-domba itu. If you pass muster at mustering, then we can talk wine. Deal. Might as well get started then. Sheep pens, shearing shed. Sounds like things get pretty wild here on a Saturday night. Yeah. So during the season we shear about 500 sheep a day. Okay, so what will I be doing? We'll start you off with some fence mending. Love grunt work. Woo! Maybe. Hey, don't. Liza, don't. Come on. Duh, sial, mobil andalan Max yang sering ia pakai jika ke lahan ternak tiba-tiba mogok di tengah jalan. Padahal hari ini ia sudah mau mengajari Lola bagaimana jadi seorang peternak. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka harus kembali jalan kaki melewati penurunan, membuat cara jalan si Lola jadi agak lucu karena memakai sepatu hak tinggi. Dan karena saat ini matahari Australia begitu kejam, Max langsung memasangkan topi koboynya di kepala Lola. Keren sekali ini tempat suguhan terbaik bagi saya dengan gunung-gunungnya yang masih amat hijau, padang rumput yang kini dijajaki kedua insan yang baru saja kenalan. Seketika disuguhkan suasana yang sepertinya banyak orang yang menginginkannya. Matahari dan awan mengiyakan. Cukup jauh perjalanan kembali mereka harus melewati sungai-sungai dan terlihat Lola sudah kewalahan jalan kaki, tapi Max selalu menyemangatinya. Sekalian mereka berdua ngobrol-ngobrol, kenal lebih dekat. Selama Lola menjadi peternak di tempat ini, dirinya tinggal di rumah divisi para pencukur bulu domba. Ada yang bernama Cup, Sayut, Nembus, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang baru, Lola langsung mengajak mereka semua kenalan satu sama lain. Keesokan harinya kini waktunya kembali bekerja. Namun terlebih dahulu mereka semua wajib sarapan ataupun ngopi bersama yang tempatnya sudah disediakan oleh Hazel untuk para pekerja. Jadi di tempat ini tuh lengkap meski posisinya sekitar 200 km dari pusat kota. Kini Max sudah datang memanggil Lola untuk segera bekerja di lahan ternak pada seberang bukit Cicak
kurang ajar. Di mana tadi ya? Pada seberang bukit. Setibanya di lokasi, Max pun langsung mengajari Lola cara memperbaiki pagar yang serta-merta Lola mengerjakannya karena kurang berpengalaman memang dirinya, Ner. Max yang beraura misterius ini, Ner, terlihat senyum-senyum sendiri melihat karakter Lola yang dari sononya memang sudah menggemaskan. Ya, Ner ya. This is the one. What happened? Okay then. The hand in hook. Oh, no. Stop it, don't. Our Barbara Streisand. Hello, pay attention. No. Stay. Okay. Huh? Oh. Hey, stop! Ups, Lola yang nyaris kepatok ular, untungnya Max spontan langsung menggendongnya. Terjadilah saling tatap menatap hingga mungkin menggetarkan jiwa salah satu dari mereka. Lola tetap konsisten pada komitmen awalnya, Ner. Ia pun menghampiri Hazel yang kebetulan juga ada di lahan ternak ini, dimana Lola kembali membahas perihal bisnis wine atau kerjasama anggur itu. Tapi Hazel malah pergi dan ini sudah penolakan kedua kalinya bagi Lola, dimana ia sudah jauh-jauh merantau ke Australia tapi malah jadi peternak di sini. Kasihan. Nah, tiba keesokan harinya, Ner, seperti biasa Lola kembali mengerjakan segala jenis pekerjaan ternak yang nyatanya Hazel juga ada. Ia datang kembali mengecek situasi serta kondisi ternak miliknya. Lalu seketika Lola seolah-olah langsung kerja keras penuh semangat di hadapan Hazel cari perhatian maksudnya, Ner, tapi kesalahan fatal terjadi. Hi there. Hi, here I am. Hard at work. Oh! No. Merasa sangat bersalah, lagian Hazel juga pasti sudah sangat kecewa besar dengan kecerobohan Lola. Lola pun memutuskan mengemas seluruh barang-barangnya. Ia sudah mau balik ke Los Angeles, California hari ini juga. Kebetulan di hari ini Max mau ke kota, Lola pun ikut dengannya, tapi di tengah jalan mobil Max tiba-tiba mogok lagi. Terpaksa, Ner, mereka berdua harus jalan kaki kembali untuk mengambil motor serta peralatan, dan ya karena perjalanan mereka sudah lumayan jauh dan sudah keburu malam, pada akhirnya mereka tidak jadi berangkat ke kota. Dan kini Lola sudah berubah pikiran, dirinya masih akan tetap tinggal di sini bekerja sebagai peternak domba. Sampai pada suatu waktu, Ner, Max mengajak Lola duduk berdua di tempat tongkrongan, di mana Max di sini ternyata mau memberi kejutan ke Lola, yaitu satu buah topi koboi untuknya. Lola begitu menawan memakai topi koboi barunya, berterima kasih kepada si Max. Setelahnya, Ner, mereka kembali ke lahan ternak menjalankan aktivitas harian, di mana Max tidak menyadari jika tingkahnya ternyata membuat Lola jadi gerah tak karuan. Untung saja Lola pandai berimprovisasi, ya, Ner, ya. Dan mungkin karena efek dari body six-pack Max, jadinya Lola sangat bersemangat membantu rekan-rekannya pada saat mengerjakan proses pencukuran bulu domba. Nah, malam harinya, Ner, ketika Lola sedang keluar mencari udara segar, secara tidak sengaja ia melihat Max sedang berjalan ke arah rumah Hazel. Karena merasa penasaran, Lola pun keluar meninggalkan penginapan mencari tahu apa yang dilakukan si Max di sana. Ternyata, Ner, Lola menemui Max lagi berendam. Lola mencoba tidak fokus ke body six-pack-nya dan malah sibuk bertanya, "Hey Max, apa yang kau lakukan di kolam renang Hazel?" Namun kata Max, jika Hazel jarang berenang, mestinya ada yang menggunakannya. Lagi pula Hazel sedang keluar ke Sydney katanya. Tanpa basa-basi, Ner, Max di sini mencoba mengajak Lola berenang bareng. Merasa tertantang, Lola pun langsung turun ke kolam sembari menikmati hangatnya air. Mereka berdua pun berenang layaknya dua ekor lumba-lumba yang sedang jatuh cinta. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat ini, Ner, begitu saling tatap menatap seolah ada maksud lain. Tingkah Lola juga terlihat tidak seperti biasanya. Nah, dari arah tangga ternyata Hazel sudah datang dan seketika melihat mereka sedang ketawa-ketawa bareng di kolam renang. Lucunya, Ner, Hazel di sini tidak merespon apa-apa dan malah senyum-senyum melihat mereka. Nah, pada saat Hazel sedang naik ke atas, barulah Max mengajak Lola berpetualangan di esok harinya. Try to keep up. A little adventure over lunch? Okay, sure.
ride like a Max mengajak Lola masuk pada sebuah hutan. Nampak begitu bahagianya Lola diajak ke mariner. Bahkan ia sampai-sampai mulai mempertanyakan latar belakang keluarga si Max. Tapi Max hanya menjawabnya dengan jawaban samar, lalu hanya memberitahu Lola jika ibunya sudah lama meninggal dan inilah tempat yang sering ia kunjungi di waktu kecilnya dulu. Itu aja. Sampai pada akhirnya mereka telah sampai. Lola pun langsung dipersembahkan air terjun yang amat indah menenangkan jiwa. Maybe Australia doesn't hate you after all. I have no word, but Tepat di acara ulang tahun si Henry, si pencukur domba andalan itu, Lola tampaknya sedang mabuk berat bersama teman-teman peternak lainnya. Untung saja Max datang menjemputnya tapi Lola malah menyuruh Max duduk di sampingnya lalu berkata, "Hey Max, aku memikirkanmu, sungguh kau adalah pria misterius." Mendengar itu Max malah senyum kaget dan karena sudah melihat Lola makin mabuk, Max pun langsung membawa Lola pulang ke penginapan. Tiba keesokan harinya Max kembali mengajak Lola duduk berdua di tempat tongkrongan karena Max di sini sebenarnya ingin mengajak Lola untuk menemaninya mengantar pasokan ke kilang anggur Hazel ini hari. Kata Max, "Lola, sekalian kita juga berkemah di sana semalam." Dengan senang hati Lola mengiyakan ajakan itu lalu pergi untuk berkemas. Sementara di belakang entah kenapa ekspresi Max terlihat sepertinya sangat-sangat mendambakan sesuatu bersama Lola di perkemahan itu nanti malam. Entahlah. Nah, kini mereka telah berangkat dan sebelum berkemah terlebih dahulu ia singgah dan inilah kilang anggur raksasa milik Hazel diproduksi dari kebunnya sendiri. So my specialty is blend. This is a Shiraz blend. Okay. Oh. Sambil menunggu malam, Max serta Lola kian memperbaiki pagar ternak yang berada di puncak bukit. Mereka ngobrol-ngobrol menikmati kesejukan alam. Senyum topi koboi bersahaja. Seekor kanguru mungil saksi bisu tawa mereka. Dimana posisi mereka ini sebenarnya bikin pusing. Apakah salah satu dari keduanya ada yang memendam rasa ataukah diam-diam saling menyukai tapi tak terungkap? Bagaimana ya? Tapi jika diperhatikan akhir-akhir ini tuh perilaku Max sangat jauh beda, mulai dari senyum hingga tatapannya ke Lola. Semacam ada sesuatu yang ingin sekali disampaikan ke Lola tapi nampak masih ragu. Nah, tanpa melewatkan keindahan sunset dari puncak bukit, kini malam baru tiba dimana mereka berdua telah berkemah pada gubuk tua. Percakapan dimulai dengan basa-basi sambil meminum wine di depan api unggun. Dan ya mungkin karena tidak ada yang ingin memulai duluan atau sama-sama malu mungkin, kini Lola sudah mulai ngantuk tapi tiba-tiba saja ada seekor ular pohon mengagetkannya tepat di atas kasur. Oh, but bed is calling me. Hey, Oh, likes to warm up in the bedroll, don't you? There you go. okay. Wow. It's all good. Oh, hey, what if that snake comes back? Lola, there's something I need to tell you. I should have told you a while ago. Belum selesai Max mengungkapkan perasaannya, seketika Lola membuatnya diam dengan ciuman yang berapi-api. Ternyata sejauh ini mereka telah diam-diam saling memendam rasa. Keesokan harinya barulah Max memberitahu Lola mengenai latar belakang siapa ia sebenarnya, dimana si Max ini ternyata saudara kandung atau adik dari Hazel itu sendiri. Morning, Boss Cocky. Lola, I'm Max Vaughn, great-great-grandson of Sibylla Vaughn. What? I'm a silent investor. I don't understand. I gave her the capital. Listen, Lola, Hazel is my sister and I love her. Oh, okay. So all this time? I'm the same person that you spent the last... Oh, right. I was just trying to protect my heart. I'm here on business, so. Dan ya, karena Lola sangat kecewa dengan Max, ia pun memutuskan kembali ke tempat asalnya, Los Angeles, California, membangun karirnya di sana. Tiba beberapa bulan kemudian, ternyata Max datang ke Los Angeles menemui Lola untuk menyatukan kembali cinta mereka. Max memberi Lola sebotol wine sebagai tanda kesepakatan kerjasama. Cerita telah
usai. Nah, menurut versi kalian Niner, hal apakah yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali.